Rasulullah empat sahabatnya 5 orang, jangan lebih dari 5 orang. Kalau yang ada di perang, yang ada di Khandaq itu ada 3.000 orang datang ke sini, nanti mereka makan mangkoknya, nggak makan dagingnya, nggak makan sari, nggak makan yang namanya rotinya. Kata sahabat Jabir, siap. Jangan bilang siapa-siapa, dibisiki saja Rasulullah. Jabir lari sampai di Khandaq, terjun ke parit, mengatakan, ya Rasulullah, lebih. Kata Rasulullah, kenapa? Diundang makan. Istri saya undang makan ya Rasulullah. Masya Allah, dari girangnya, dari bahagianya Rasulullah mengatakan, ashabul Khandaq kulluhum, ashab Khandaq 3.000 orang datang ke rumahnya Jabir. Mati saya. Waduh, ya. Ini sahabat Jabir termasuk suami-suami takut istrinya. Di sini ada yang gitu enggak, Bu? Enggak ya, jangan. Kalaupun ada yang ketularan sini lah gitu. Akhirnya sahabat Jabir kemudian pulang ke tempat istrinya mengatakan, istriku, ya Allah, demi Allah saya enggak undang mereka banyak-banyak. Saya cuma undang Rasulullah tok. Loh, lalu yang datang 3.000 orang. Goblok. Bandel. Maki-maki sama istrinya. Sahabat saya kan sudah bilang, kalau undang 3.000 orang mereka makan mangkoknya, makan tikernya, gak makan daging sama buahnya atau rotinya. Lalu yang undang Rasulullah kok. Bukan aku yang undang, Nabi yang woro-woro. Kata istrinya, kalau Nabi yang undang, diam, gak boleh dikomentari. Nabi yang undang, kita taslim saja. Sudah kita serahkan sama Rasulullah. Rasul masuk, assalamualaikum. Bayangkan ibu-ibu di sini, bayangkan Fatayat Muslimat NU Hubbul Mustafa, rumah yang didatangi Nabi Muhammad, bahagianya seperti apa? Rumah didatangi Habib Sayyidi, bangga kok. Bangga apa tak? Bahagia apa tak? Kepingin bosan anak-anaknya seperti Habib Sayyidi. Nah, kalau kepingin ya harus sekolah sama Habib Sayyidi, harus idolakan Habib Sayyidi, pegang erat-erat Habib Sayyidi. Kalau perlu nanti pulang jenggotnya berkah. Tapi ya jangan menyakiti Habib Sayyidi, itu dosa. Saya muridnya dia, bukan saya gurunya dia. Subhanallah. Akhirnya Rasul pun masuk. Ketika Rasulullah kemudian masuk, kata Rasulullah, Jabir itu telinga-telinguk. Ya Rasulullah, keringetan. Kata Rasulullah, kenapa Jabir? Kenapa kamu kok bingung? Rasul, 3.000 orang. Ya, makanannya sedikit ya Rasul. Mana dapurnya? Dapurnya mana? Di belakang Rasul, antar saya. Ya, tunduk di gandeng tangannya Rasulullah, masuk ke dapurnya sahabat Jabir, ke istrinya. Lalu istrinya mengatakan, ya Rasulullah, undang 3.000, makanannya sedikit ya Rasulullah, cuman pancinya kecil ya Rasulullah. Diam, tutup pancinya. Ditutup pancinya, 10 orang suruh masuk, suruh duduk di depan. Rasul yang nuangkan ke beri, nuangkan ke talam, dituangkan satu-satu suruh makan. Yang sudah makan suruh kembali ke kamp perang. Makan, 10 orang 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 makan, 3.000 orang pasukan makan semua, kenyang. Jabir istrinya gigit jari, laku bojoku ya Rasulullah, kamu ya Rasulullah. Buka pancinya, dibuka pancinya utuh. Dibuka pancinya utuh. Faminha takfirul qalil wa bur'ul alil wa taslimul hajar wa ta'atus syajar wa shigagul gamar. Mukjizat Nabi Muhammad, yang sedikit jadi banyak. Utuh. Daging unta dan roti saritnya masih utuh di panci itu.
Rasul mengatakan, ini ada yang gelong. Nggak ada ya Rasulullah. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Diam, gak usah banyak bicara, makan kamu sama istrimu. Subhanallah. Kalau ibu-ibu cinta sama Nabi Muhammad, berkah rezekinya insya Allah. Berluap rezekinya insya Allah. Maka penting buat kita untuk sama-sama, mari hati kita saat ini dibikin bahagia dengan adanya maulid Nabi Muhammad, apalagi dengan hubbul Mustafa, dengan muslimat, Fatayat Nahdlatul Ulama NU yang insya Allah hijau semua ini, hitam dan hijau. Hitam insya Allah adalah merupakan, katanya Bilal itu dulu kalau sahabat-sahabat manggil Bilal itu dengan sebutan si hitam. Si hitam. Kalau orang sekarang si hitam dari Selat Sunda. Si lumba-lumba. Si hitam. Bilal itu dibikin begitu, nyesel, mangkel, marah, kecewa, gelo, lapor, matur sama Nabi Muhammad. Rasul, saya itu hitam, kulit saya hitam, bok saya jangan dipanggil si hitam. Sakit hati saya ya Rasul. Siapa yang manggil gitu Lal, Bilal? Sahabat-sahabat itu loh Rasul. Kalau manggil saya Lal, Bilal, hitam, adzan. Si hitam adzan. Si hitam adzan. Manggil Bilal. Kadang-kadang adzannya juga Allah Akbar. Udah la ilaha illallah. Pernah Bilal begitu? Adzannya sama benci sama marah Bilal. Akhirnya kemudian dipanggillah sama Nabi Muhammad para sahabat. Kenapa kalian mengatakan Bilal dengan sebutan si hitam? Abul Aswad, bapaknya orang hitam. Ya memang hitam ya Rasul. Iya, hitam si hitam. Tapi jangan dipanggil si hitam dong. Kasihan, hatinya juga kecewa dan marah. Lalu ya Rasul, ketahuilah, Anda tahu cantiknya bidadari surga? Oh tahu ya Rasulullah, bidadari surga. Tahu Bu? Cantiknya bukan main, itu kalau kedep Bu, Masya Allah. Bulu mata lentiknya kalau sudah kedep, merem, gak buka lagi itu. Mati. Betul. Kalau namanya buang ludah tuh masuk ke lautnya dunia, maka satu laut di bumi ini baunya harum. Waduh. Ludahnya bidadari. Bisa. Satu bidadari. Ini bidadari itu kalau minum air katanya kelihatan jalannya air itu ke bawah. Ya Allah. Ya berdari Beb kalau begitu. Artinya dari cantiknya bidadari ini putih, langsat, bagus, cantik, semampai, enak dipandang, sejuk. Wah, luar biasa lah. Surga kok. Surga. Katanya Rasulullah, ketahuilah cantiknya bidadari karena hitamnya Bilal. Cantiknya bidadari karena hitamnya hubbul Mustafa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Tepuk tangan. Masjid. Alhamdulillah. Subhanallah. Luar biasa. Bilal habis dibikin begitu sama Rasulullah. Cantiknya bidadari karena hitam Bu. Kata Rasulullah, kok bisa begitu? Kata para sahabat, kok bisa begitu ya Rasulullah? Iya. Hitamnya matanya bidadari itu seperti hitamnya daripada kulitnya Bilal. Itu candanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu senang bercanda, kayak Habib Sayyidi senang bercanda. Itu Bilal waktu hari raya Idul Adha itu menyembelih ayam jago. Rasul bertanya, para sahabat menyembelih unta, ada yang sembelih sapi, ada yang menyembelih kambing. Bilal ditanya sama Rasulullah, Lal Bilal, kamu menyembelih apa? Rasul, saya orang miskin, saya nyembelih ayam jago ya Rasul. Ajib, muadzin menyembelih muadzin. Muadzin Bilal kan muadzin, tukang azan. Menyembelih muadzin, ayam jago kan juga muadzin, bangunkan orang sholat subuh. Muadzin menyembelih muadzin katanya Rasulullah. Ketawa Bilal, ketawa ya. Jadi Rasul pun juga bercanda dengan para sahabatnya, gak tegang, terus itu tidak. Kadang-kadang Rasul juga dengan Siti Aisyah juga bercanda Rasulullah, dengan istri-istrinya, dengan para sahabatnya bercanda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi penting buat kita ceritakan bagaimana cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu cerita lagi
yang sangat membuat kita untuk juga tahu akan hikmahnya Allah. Hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah itu kalau menurunkan sesuatu ijabah doa bukan seperti yang kita inginkan, kadang-kadang. Tapi seringnya Allah ta'ala kalau kita minta adalah Allah mengijabahi sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan ridhonya. Tapi tidak harus dengan kehendak kita, tapi dengan ridhonya Allah ta'ala. Dulu diceritakan ada seorang pemuda itu setiap kali kalau habis sholat doanya, ya Allah, saya nggak minta surga, saya nggak minta bidadari, saya minta pendamping hidup yang solehah, saya minta istri yang dampingi saya di dunia wal akhirah yang solehah. Tarikkan pakaian NU atau muslimat NU atau Hubbul Mustafa di Batam. Akhirnya kemudian doa tiap hari begitu, tahajud, duha, subuh, zuhur, asar sama. Doanya mintanya begitu. Akhirnya satu kali waktu pemuda ini jalan ke pasar naik sepeda ontel. Begitu dia naik sepeda ontel, dia nginjek kakinya anaknya anjing. Begitu dia nginjek kakinya anaknya anjing, induknya anjing marah. Karena anaknya menjerit-jerit, yak 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 yak. Induknya marah, akhirnya induknya mengejar pemuda itu. Satu pasar semuanya mengatakan, pemuda, lari, itu anjing gila. Kalau kau digigit nanti kamu terkena penyakit rabies. Lari pemuda itu. Karena larinya orang itu kalah cepat sama larinya seekor anjing. Akhirnya dia kesandung batu, jatuh, digigit sama anjing. Dicopot anjing, aduh, opo biung. Akhirnya dia mengeluh sama Allah Ta'ala, Gusti Pangeran Allah Ta'ala, saya itu kan minta pendamping hidup. Kalau dicopot istri nggak apa-apa Gusti, kenapa dicopot anjing? Ya Allah, kesian. Ya Allah, ya Rabbi. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Aduh Gusti, emak. Sampai dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dirawat oleh seorang dokter. Disediakan satu suster berjilbab, cantik, semampai, semeter tidak sampai. Akhirnya kemudian dia sama ibunya, setiap saat kalau ibunya lihat suster itu kok solehah ya nak, iya bu, ya ditanyakan toh bu, dia itu mungkin bisa jadi istri saya, bisa dikasih obat. Tiap kali kalau mau ngasih obat, sudah diminum obatnya belum mas? Belum, minum dulu biar cepat sehat, ditulang buburnya walaupun ada ibunya. Ya Allah, jatuh hati ini sang mas ini, ya si Dono ini. Yalah, jatuh hati si Parnon, ya Allah, senang hati saya. Akhirnya kemudian ibunya tanya, Mbak, suaminya di mana? Boten bu, saya masih single handed, masih gadis perawan, belum ada yang punya. Singkat cerita akhirnya dinikahkan. Subhanallah, diijabahi gara-gara dicopot anjing. Permintaannya itu sama Allah Ta'ala bukan diijabahi tahu-tahu turun dari kayangan perawan turun, lewat anjing yang gigit. Tapi dasar si Parno ini nakal. Setiap malam, setiap pagi, setiap duha dan tahajud mintanya sama Allah, ya Allah, gigit no anjing lagi nggak apa-apa. Bokos. Nggak boleh. Dalam arti kata cukup apa yang sudah Allah Ta'ala berikan, disyukuri bersama. Insya Allah pagi hari yang penuh dengan cerah, yang penuh dengan bahagia, pagi hari yang penuh dengan rahmat dan penuh cinta dengan Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan Al-Hajjah Ustadzah Rafi'atus Sa'adah dan juga Ustadz Andi Muhammad Yusuf, Ustadz Habibuna Mustafa Sayyidi bin Abdurrahman Barakah, Ustadz Aunur Rahim dan semua para tokoh masyarakat, baik muslimat, fatayat NU dan juga Hubbul Mustafa. Allah Ta'ala mudah-mudahan ijabahi kita. Allah kesudahi kita dengan umur yang barakah. Amin. Allah kita insyaAllah dengan husnul khatimah. Amin. Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami saleh salehah. Jadikan anak-anak kami saleh salehah. Dekatkan keluarga kami dengan Rasulullah. Sampaikan kami ke Madinah Al-Munawwarah. Jangan sampai kau putuskan aku dengan Nabi Muhammad. Jangan kau putuskan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan kau putuskan kami dengan Nabi Muhammad. Sambungkan tali kami dengan talinya Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikan hati kami selalu ada Nabi Muhammad, ya Rabbal Alamin, ya Akramal Akramin, ya Ajwadal Ajwadin, wa ya Rahimad Du'afa.
wal masakin. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Orang-orang dulu kalau punya anak, anaknya itu selalu dibawa ke tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu kali waktu ada seorang anak kecil, itu kalau dia ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipeluk sama Rasulullah. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad itu kalau jualan di pasar begini sama Nabi Muhammad, dari belakang Rasulullah, dari belakang ditutup matanya sama Nabi. Ditutup matanya. Begitu ditutup matanya sama Nabi Muhammad, ditaruh di dadanya sama Rasulullah. Blak. Sahabat ini kemudian dia lihat, siapa ini yang nutup mata? Kata Rasulullah, coba tebak siapa? Tahu sahabat. Siapa ya? Didekatkan, dadanya didekatkan supaya lebih merapat ke dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itu penting. Terakhir, cerita terakhir. Ketika ada kelahiran Nabi Muhammad, yang paling bahagia satu dunia dan satu langit. Tapi ketika Nabi Muhammad wafat, yang paling sedih satu dunia dan satu langit. Rasulullah waktu mau meninggal dunia, dia datang ke masjid, dibawa oleh sahabat Nabi namanya Fadl bin Abbas dan Sayyidina Ali. Ketika sampai di masjid, Nabi Muhammad kemudian duduk dalam keadaan lemah. Nabi Muhammad kemudian dia dalam keadaan pucat pasi, mulutnya itu kemudian kering, bibirnya itu kering, badannya kurus. Rasul mengatakan, ayuhas sahabah, kuntu lakum nabiyyan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Aku adalah nabi kalian yang memperingatkan kalian, memberikan kabar gembira kepada kalian. Kalau aku ada salah, tolong diqisas aku, karena aku akan berangkat menuju Allah Ta'ala sebentar lagi, meninggal dunia. Para sahabat menitikkan air mata dan menangis. Nangis sahabat, nangis sahabat. Rasul mengatakan 2 kali, mengatakan ketiga kali, keempat kali, sahabat tidak ada yang angkat kepalanya. Ila ada satu sahabat namanya Uqasyah, mengatakan, wahai Uqasyah, kalau itu yang kau mau, akulah orang yang akan mengkisos kau. Saya orang yang akan mengkisos kamu, wahai Muhammad ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kembalilah wahai Uqasyah. Datang Uqasyah menghadap kepada Rasulullah. Kapan aku memukul kamu wahai Uqasyah? Ya Rasulullah, dulu waktu satu peperangan, aku tidak berbaju, telanjang dada. Ketika itu tongkatmu memukul punggungku ini. Aku dipukul dengan tongkatmu ya Rasulullah, punggungku sampai sakit. Sekarang tak balas. Kata sahabat, ya Allah, ini orang kurang ajar betul ini. Rasul kemudian perintahkan salah seorang sahabat untuk ngambil cemeti atau rotan dari tangan Sayyidah Fatimah, diambilnya oleh Bilal bin Rabah dari Siti Fatimah, sampai Siti Fatimah nangis, man yatibu galbuh an yaktassa bi abi. Siapa yang rela untuk menghukum bapakku, ayahku di detik-detik terakhirnya. Disahkan itu cemeti, apa itu namanya? Rotan kepada Rasulullah oleh Bilal, oleh Rasul kemudian diberikan kepada Uqasyah. Uqasyah, sekarang pukul aku di tempat di mana dulu aku pernah memukul kamu. Kata Uqasyah, ya Rasulullah, dulu kau pukul aku tidak berbaju punggungku. Sekarang lepas bajumu dan kau menghadap ke arah kiblat. Rasul pun menghadap kepada arah kiblat, melepas bajunya. Dilepasnya bajunya, Abu Bakar Siddiq berdiri. Uqasyah, jangan dipukul Nabi Muhammad. Aku sahabatnya, pukul saja aku. Aku teman Nabi Muhammad di Gua Thawr. Jangan pukul Muhammad, pukul saja aku. Rasul mengatakan, Abu Bakar, duduklah. Semoga Allah merahmati kedudukanmu. Berdiri Sayyidina Umar, berdiri Sayyidina Utsman, berdiri Sayyidina Ali, bahkan berdiri 2 cucu tercinta Rasulullah, Al-Hasan Al-Husain lin-Nabi qurratul ain. Al-Hasan Al-Husain lin-Nabi qurratul ain. Nuruhum kal-kawkabin yaduhum sallu alaihi an-Nabi sallu alaihi
Sayyidina Hasan Sayyidina Husain mengatakan, ya Ukasyah, alasta ta'rifna nahnu sibtu Rasulillah, kau tak ngerti aku ini cucunya Rasulullah. Kata Rasulullah, kemari Hasan Husain, didudukkan di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Ukasyah, pukul punggungku sekarang. Diambilnya cemeti oleh Ukasyah. Ketika akan dipukulkan, dilempar jauh-jauh cemetinya. Dirangkulnya Rasulullah, dipeluknya Rasulullah. Nangis Ukasyah dipukul Nabi Muhammad dengan mengatakan, ya Rasulullah, hanya dengan cara ini mulutku bisa mencium punggungmu. Dengan cara ini ya Rasulullah, kulitku bisa menyentuh kulitku ya Rasulullah yang mulia. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, kalau kalian ingin melihat orang surga, Ukasyah, karena dia tubuhnya, kulitnya sudah menyentuh kulitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak lama dari itu Rasul kemudian wafat dan meninggal dunia. Semoga Allah Taala mudah-mudahan mencapai kita ke Madinah Munawwarah, menjadikan kita orang yang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan majlis ini adalah bukan majlis terakhir untuk kita semuanya, tapi insyaallah majlis ini berkelanjutan ila yaumil qiyamah, ila tutup oleh keturunan kita, generasi setelahnya, dalam keadaan insyaallah Allah ridha kepada kita, Nabi Muhammad ridha kepada kita. Kita semua berharap saat ini kita mengingat nama Nabi Muhammad, kelak nanti di yaumil qiyamah di surga Allah Taala kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad secara langsung. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Tuh nikmat gak Bu? Masya Allah. Cuman kalau tadi Ustazah bilang maksimal sampai jam 11 lewat dikit lah. Saya memang bilang ke Habib Al-Ghazali karena beliau itu sangat suka dengan ilmu Bu. Habib Alwi orang yang sangat suka dengan ilmu. Kemanapun beliau pergi, beliau bawa buku. Bukunya dibawa oleh Ustaz Ainur Rahim. Itu bukunya Ustaz Ali. Karena memang beliau orang yang sangat cinta dengan ilmu. Maka salah satu di antara cara orang untuk mendapatkan ilmu ialah bertanya. Dengan bertanya. Jadi beliau suka sekali kalau misalkan ada orang yang bertanya dan beliau akan menjawab. Kalau misalkan ibu tidak ada yang mau tanya, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya, siap-siap setelah saya. Karena saya mau bertanya. Tadi di dalam ceramahnya Habib Alwi menjelaskan mengenai hijau dan hitam. Cuman yang dijelaskan baru hitam. Saya mau tanya, kalau yang hijau gimana Habib? Sahabat siapa atau apa ceritanya tentang kaum hijau ini? Karena di Batam alhamdulillah wanita-wanitanya baik yang seragam hijau atau seragam hitam, mereka semuanya tujuannya untuk mencari ridha Allah, untuk mencari syafaat Rasulullah. Mereka bersatu, berpadu, mereka untuk mendapatkan kedudukan yang mulia, kedekatan di sisi Allah. Mudah-mudahan beliau berkenan menjawab. Kalau nanti setelah ini masih ada yang mau bertanya, satu atau dua, atau hukum fikih atau apapun, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam Muhammad. Nah, ini pertanyaannya singkat tapi berat dijawab. Belum nemukan saya referensinya. Cuma saya pernah mendengarkan satu uraian Habib Salim Syafiri dalam satu YouTube-nya. Beliau mengatakan bahwa warna hijau, nanti dulu, warna yang disukai oleh Nabi Muhammad itu putih, hijau, hitam. Putih, hijau, hitam. Alhamdulillah sama semua. Allahu Akbar, Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad. Yang tidak disukai itu warna yang Belonteng Bu. Imamahnya itu putih, kemejanya itu merah, sarungnya itu biru. Belonteng. Itu gak suka Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga namanya suka kalau orang itu rambutnya itu rapi, orangnya wangi. Nabi Muhammad itu baunya wangi. Keringatnya Nabi Muhammad itu baunya wangi Bu. Rasul itu kalau begini baunya wangi. Rasul kalau masuk rumahnya Siti Aisyah, begitu masuk baunya semerbak wangi. Waktu saya pergi ke Mekah, saya masuk ke satu Jabal Uhud.
Di Mekah itu sama pemerintah Saudi, Jabal Uhud itu dijelepoti dengan yang namanya kotoran manusia. Kotoran manusia. Kotoran namanya kotoran, baunya bagaimana? Baunya emas. Baunya minyak besek. Ya baunya begitulah, sama dengan sama saya sama. Dijelepoti dengan kotoran manusia. Kenapa? Karena banyak peziarah yang ke situ. Karena waktu itu Nabi Muhammad waktu perang Uhud diselamatkan sama sahabat ke jabal itu. Waktu Nabi Muhammad dalam keadaan bersimbah darah karena jatuh ke jurang Rasulullah, maka Rasul itu kemudian diletakkan. Ini ada sebuah batu. Ini kepalanya Rasulullah, ini sebuah batu. Begitu kepalanya Nabi Muhammad ditaruh di batu tersebut, batunya tekok. Jadi seperti bantal. Gak lama dari itu batu dari atas menggelinding. Batu besar, gelinding. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, batunya menggelinding. Kata Rasulullah, biarkan. Batu itu ingin ucapkan salam sama saya. Batu besar, gelinding. Pas persis di hadapan Nabi Muhammad, berhenti batunya. Dak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Subhanallah. Semua cinta sama Nabi Muhammad. Nah, kemudian dikatakan bahwa Rasul itu paling suka dengan warna putih, gamisnya warna putih, apa itu namanya, celananya warna putih, sarungnya putih, imamahnya putih Rasulullah. Kemudian sesekali waktu Nabi Muhammad mengenakan imamah warnanya hijau. Rasul itu suka dengan warna hijau. Bahkan selendang Nabi Muhammad itu subariyah, warnanya hijau, tapi bukan selendang ini. Tapi ini kalau ini selendangnya Ustaz Alwi Al-Habsyi kalau ini. Selendang Nabi Muhammad itu hijau, bagus Rasulullah. Warna rambutnya Rasulullah itu sampai segini, bagus Rasulullah. Itu kalau dibuka Rasul begini, Rasul kalau dibuka begini, itu rambutnya itu sampai segini. Katanya dikatakan sya'ruhu bainal jummati wal wafrah. Karena sallallahu abyadul laun, mukanya itu putih Rasulullah, kemerah-merahan. Kalau dijiwit gini Rasulullah merah. Kalau suaminya ibu-ibu dijiwit gini jerawat. Ibu-ibu kalau dijiwit ini yang keluar bukan jerawat, bisul. Rasulullah putih, kemerah-merahan, bagus, warnanya putihnya bagus, bukan putih bule, putih bagus Rasulullah, bagus. Rambutnya bagus, disisir sama Nabi Muhammad, jenggotnya disisir oleh Rasulullah, bagus. Jenggotnya itu bagus, bagus, bukan jenggot yang semrawut, bukan. Yang kalau buat nyapu ini bisa. Bagus, jenggotnya bagus, Rasulullah kumisnya bagus, jambangnya bagus. Rasul pernah lihat ada salah seorang sahabat lewat begitu, pakai namanya rambutnya itu panjang, Rasul kurang suka begini. Rasul begini. Para sahabat lihat, kenapa kok Rasul begini? Katanya, kembali sahabat ambil sisir. Karena rambut sahabat nggak panjang. Begitu lewat di hadapan Nabi Muhammad, Rasul lihat senyum. Tanya sahabat, Rasul kok tadi begini? Sekarang kok senyum, kenapa? Kalau rapi saya senang, kalau nggak rapi saya nggak suka. Menandakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba Allah Ta'ala, Nabi terhormat, Nabi yang paling mulia dan agung, yang suka dengan kebersihan, kewangian, dan kerapihan. Jadi ikhwani akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan itu sebagai jawaban permulaan. Wallahu a'lam. Ini ada yang mau tanya apa enggak? Kelihatannya adem ayem semuanya. Ada yang mau bertanya? Mungkin kalau ada yang bertanya, angkat tangannya. Ada? Ya udah. Kayaknya udah warok semuanya. Udah kenyang ilmu semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi tadi jenis-jenis warna yang disukai oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad, yang putih, yang hijau, yang hitam, semuanya termasuk warna yang disukai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan ini termasuk di dalam majelis ini, walaupun mungkin warnanya berbeda, cuman semuanya tujuannya sama. Apa Habib? Supaya dicintai oleh Rasulullah. Supaya dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah suka 3 warna. Di sini ada 3 warna supaya disukai dan dicintai oleh baginda yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad. Jangan malah warna menjadi pembeda antara kita. Jangan malah warna menjadi kayak gap-gapan. Kalau bahasa anak muda gap-gapan. Wah, kamu hitam kok kayak hijau. Jangan. Tuh
kamu warnanya apa? Oh saya hitam. Oh disukai Rasulullah. Dan kalau kamu hijau, disukai Rasulullah juga. Orang-orang seperti ini yang malah mereka dicintai oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan menjadi majelis yang penuh dengan berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mohon maaf, ini setiap kami di dalam satu majelis kami berusaha untuk mengingatkan. Ada 3 hal di dalam penutup majelis yang kalau bisa jangan tidak dilakukan. Jangan ditinggalkan. 3 hal. Ini saya selalu mengajak. Saya mau menjadi duta penutupan majelis. Duta penutupan majelis. Yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita beranjak. Pantat bergerak jangan. Sebelum membaca doa kafaratul majelis. Kecuali kalau mau ke kamar mandi balik lagi enggak apa-apa. Cuman kalau pulang jangan. Kenapa, Bib? Sudah baca kafaratul majelis belum? Saya sudah sendirian. Berjamaah belum? Jangan bergerak. Karena doa kafaratul majelis ini menggugurkan dosa-dosa orang yang duduk itu. Nah ini alhamdulillah bersama-sama majelis Rofi Muslimat Fatayah dan pastinya kita semuanya teman-teman dari Dewan Kemakmuran Masjid Jabal Arafah pasti pengen mengikuti sunnah Rasulullah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Rasulullah kalau misalkan mau bangkit doa kafaratul majelis, menggugurkan dosa, dapat sunnah Nabi Muhammad. Yang nomor 2, pastinya di perkumpulan-perkumpulan seperti ini ada pembawa acaranya. Nah ini kita harus memenuhi kewajiban kita kepada orang yang membawakan acara. Apa itu, Beb? Dia punya hak. Haknya apa? Mendapatkan jawaban salam dari kita. Kalau misalkan dia salam, kita jawab, itu haknya dia. Kalau kita tidak jawab, maka kita menyia-nyiakan haknya dia. Dituntut nanti kita, naudzubillah min dzalik. Yang nomor 3, nah ini penting, khususnya kalau di masjid. Umumnya kalau di tempat semua perkumpulan yang baik, kita umat Islam, kita didikan Rasulullah, kita didikan punya guru, kita didikan Habib Alwi. Mungkin ada di antara ibu, wah Habib Alwi orangnya lucu ya. Langsung sama beliau tadi dijawab, Rasulullah pun orangnya low profile. Kalau di dalam setiap majelis, Rasulullah juga bercanda dengan sahabat-sahabat beliau. Ini riangnya beliau menandakan kalau hati beliau juga sayang sama kita. Allahumma amin ya rabbal. Habib, apakah Habib Ali kalau majelis khusyuk? Oh, ibu kalau majelis khusyuk, majelis baca kitab di hadapan beliau, waduh, tidak ada kecuali kepala menunduk, mata menangis. Seperti hati kita kayak di laundry sama. Ya, mudah-mudahan beliau berkenan datang ke Batam lagi untuk menambah, memoles hati kita biar lebih cemerlang lagi insyaallah, biar lebih mengkilap lagi. Allahumma amin ya rabbal. Habib yang nomor 3 tadi apa? Yang nomor 3, tidak ada boleh yang menimbalkan sampah. Tidak tisu, tidak botol aqua. Kalau perlu jejak kakinya bawa pulang. Kenapa, Habib? Kalau di masjid haram meninggalkan kotoran di masjid. Haram. Habib, saya taruh di samping tiang, tidak samping tiang, tidak bawah karpet. Kalau memang aquanya masih ada sisa, habiskan. Kenyang, habiskan di mobil, di rumah. Habib udah habis ini, tak tinggal, tidak taruh tempat sampah. Masjid datang bersih, masjid kita keluar bersih juga. Allahumma mudah-mudahan bersih dari segala macam hal-hal yang Allah tidak ridhoi dari diri kita, menjadi sosok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tentunya dari kami mohon izin, saya mewakili Habib Alwi. Siang ini kami pulang ke Jawa, beliau ke Solo. Doakan saya masih mau ke Surabaya. Mudah-mudahan perjalanan tidak ada halangan apapun, sampai ke tujuan dengan selamat, sehat, penuh dengan keberkahan. Amin. Ustaz Ainur Rahim pendamping beliau ini juga mudah-mudahan selamat sampai tujuan kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya mewakili daripada Habib Alwi, Ustaz Ainur Rahim, apabila kami ada salah kata, tindak tanduk yang kurang berkenan, mungkin pas anaknya mau salam ternyata kami tidak lihat, bukan kami tidak mau, kami mungkin tidak lihat, kami tidak lengah,
sama anaknya ibu atau sama cucunya yang kepingin salaman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan berjumpa lagi, bisa salaman, bisa foto dalam waktu yang lebih indah dan lebih luang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Banyak kesalahan kata, tindak tanduk, perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf, mohon ampun yang sebesar-besarnya. Juga Habib, saya mewakili teman-teman Habib, barangkali kami juga banyak yang tidak berkenan di dalam penyambutan. Mungkin tim kompangnya karena terpesona melihat wajah Habibnya, mukulnya keliru. Mungkin kalau memang ada, insya Allah tidak ada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga beliau berkenan menjadikan kita ada di dalam hati beliau insya Allah. Jadi kalau beliau setiap berdoa menyertakan kita di dalam doa beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Habib Alwi bin Ali Al-Habsi dan Habib Mustafa Said Baroba yang telah memberikan pencerahan agama kepada kita semua.